Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Mbah Amin Rais kumat, Plate yang ditahan, Mbah Amin Rais yang ngamuk tak jelas. Nah, peristiwa hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Ditahannya Johnny G. Plate berhasil bikin banyak orang panik dan kebakaran jenggot. Kasus korupsi ini adalah salah satu yang terbesar dengan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, anggaran proyek ini 10 triliun rupiah, tapi negara rugi 8 triliun rupiah atau sekitar 80% dari nilai proyek. Kata Mahfud MD, dari 4.800 tower BTS, cuma 985 tower yang jadi. Itu pun mangkrak dan jadi benda mati tak bisa beroperasi. Sebenarnya selama Presiden Jokowi jadi presiden, ada beberapa menteri yang terlibat korupsi dan harus direshuffle. 2 orang menteri sosial dari Golkar dan PDIP, 1 Menpora dari PKB, 1 menteri kelautan dari Gerindra, dan 1 Menkominfo dari Nasdem. Tapi saya lihat cuma Nasdem ini yang kenceng teriak ketika Johnny G. Plate ditangkap. Menteri lain yang ditangkap karena korupsi, partainya tidak seheboh Nasdem. Mereka memberhentikan kadernya dan membiarkan proses hukum berjalan. Surya Paloh bilang, Johnny Plate terlalu mahal untuk diborgol. Mungkin maksud Paloh adalah tangan Plate janganlah diborgol. Setidaknya dioles dengan hand lotion supaya tangannya lebih mulus dan halus seperti artis Korea. Begitukah? Kalau merasa tangannya mahal, harusnya dulu tangannya diasuransikan saja. Kalau diborgol, tangan lecet atau gimana? Silahkan klaim asuransi. Gitu aja kok repot. Partai ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Saya juga baca satu artikel berita yang bilang Ketua DPP Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk memerangi korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Dia bilang, hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Semena-mena tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C, karena yang jadi presiden adalah petugas partai, bukan pelayan rakyat. Baru kali ini saya lihat ada partai yang reaktif dan kebakaran jenggot ketika kadernya ditangkap. Ketika Presiden Jokowi jaga jarak dengan Nasdem, mereka juga mewek dan banyak drama. Sekjennya ditangkap, mereka ada kesan protes. Kenapa begitu panik? Mereka mau membuat persepsi bahwa ada bau politis di balik semua ini. Kemungkinan besar ingin menggiring masyarakat agar fokus kepada konsekuensi yang dialami partai yang melenceng dari kubu pemerintah. Ini tipikal drama dizolimi yang sering dipakai mantan presiden prihatin. Yang paling keren adalah kemunculan Amin Rais. Nasdem yang panik dan pusing, malah Amin Rais yang ngamuk dan berapi-api. Entah apa yang salah dengan kakek tua ini. Makin kesini makin benci aku dengan pemerintah. Dia minta Surya Paloh jangan diam saja. Dia menghasut agar Surya Paloh melawan balik. Dia bilang apa yang menimpa Johnny Plate adalah berkah untuk membongkar kasus korupsi lainnya. Dia bilang jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi bahkan mungkin anak dan menantunya bila ditelisik betul-betul ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Makanya dia minta Surya Paloh melawan balik, tegak berdiri dan jangan bermental lembek. Dia seolah yakin Jaksa Agung sebelumnya pasti punya sekepok dokumen tentang korupsi para teman-teman Jokowi. Jadi ceritanya Amin Rais mau adu domba. Dia cuma model bacot, provokasi Surya Paloh supaya lawan balik dan jangan bermental lembek. Dia sendiri nyalinya juga lembek, hanya bebek lumpuh. Diminta jalan kaki dari Jakarta ke Jogja aja dia nggak lakukan. Kan bebek lumpuh namanya.
Orang-orang lebih menunggu momen ini ketimbang menunggu konser Coldplay. Tapi Amin Rais pura-pura tuli dan merasa nggak terjadi apa-apa. Sungguh aneh kalau ada kasus korupsi yang terbongkar, tapi Amin Rais ngamuk dan merepet. Sangat lucu kalau yang kena masalah adalah Nasdem, tapi Amin Rais seolah kena getahnya. Ibarat orang lain kena bogem, tapi Amin Rais yang merasa hidungnya patah. Tetangga yang ribut, dia pula yang paling bising. Saran buat Nasdem, jangan terlalu percaya dengan Amin Rais. Jalan kaki aja nggak mau dilakukan. Mana bisa omongan orang ini dipercaya? Dia ini hanya bebek lumpuh. Dia duduk santai di belakang sambil menghasut. Ya mau jadi yang tertawa belakangan. Dia aja ditendang keluar dari PAN dan gak bisa melawan balik. Mungkin dia sombong karena pernah merasa menang saat Partai Umat dikasih kesempatan kedua untuk verifikasi ulang. Sebelumnya partainya gagal, tapi karena dia nangis, akhirnya dikasihani dan lolos. Dia pikir kasus korupsi proyek BTS ini sesimpel menggugat KPU untuk meminta verifikasi ulang. Kalau cuma hasut, siapapun bisa. Rizik juga bisa hasut pendukungnya, tapi dia sendiri pengecut yang suka lari dan sembunyi kalau kena masalah. Ada alasannya kenapa netizen di dunia maya menyebut Amin Rais sebagai gelandangan politik. Ciri-cirinya kelihatan jelas kan? Teriak-teriak minta perhatian. Dan kalau nggak ada yang peduli, dia menjual sensasi dan kontroversi. Itulah kualitas sang bebek lumpuh. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?